sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami bisa ada karena kemurahan-Mu. Kalau saat ini kami bisa beribadah Tuhan, meskipun online Tuhan, kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memberkati kami masing-masing Tuhan. Kiranya pujian kami, penyembahan kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memuji-Mu, kami mau siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sudah siap memuji Tuhan? Siap. Iya, kurang lagi, kurang semangat ya. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Pasti adik-adik di rumah pasti lebih semangat. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, ya selamanya. Sekali lagi ya, lebih sungguh-sungguh, lebih semangat lagi ya. Kecaplah, ya kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi ya, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, amin. Selamanya, katakan sekali lagi selamanya, ya selamanya. Haleluya. Kita lebih semangat lagi, biarpun gunung-gunung berajar, amin. Pakai gerakan ya Kak ya, pakai gerakan ya, ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit dan bukit-bukit, iya, tapi kasih setia tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung ya bukit-bukit bergoyang, tapi kasih
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Tutup mata. Kita mau pandang Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Tuhan, aku cinta kepadamu Tuhan. Amin. Aku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini hati kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Yesus, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau angkat tangan kita, katakan ya Aba Bapa. Amin. Ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau sembah Tuhan, angkat tangan, kita mau sembah Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kalian. Tuhan Yesus baik buat kakak. Tuhan Yesus baik buat mama. Tuhan Yesus baik buat papa. Tuhan Yesus baik buat adik. Tuhan Yesus baik buat kakak. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, ini hati kami. Haleluya. Yesus, sembah Tuhan. Haleluya. Yesus.
inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami, rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan sesuai dengan rencanamu Tuhan. Bentuklah kami ya Tuhan, dalam keadaan apapun ya Tuhan, kami mau tetap setia, tetap mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman, dan firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di tahun yang baru ya. Meskipun lewat ibadah online, kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan, bersukacita, beribadah kepada Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena berkat Tuhan yang luar biasa. Pada tahun yang baru ini, Bu Tati mau mengucapkan selamat tahun baru buat kalian, buat tante, buat om ya. Kita berharap di tahun yang baru ini berkat Tuhan baru, penyertaan Tuhan baru, pertolongan Tuhan yang baru, dan mujizat Tuhan yang baru. Kita bersyukur kita punya Allah, Tuhan yang luar biasa. Pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ya. Firman Tuhan pagi ini Ibu Tati ambil dari Matius 1 ayat yang ke-23, tetapi Ibu Tati mulai baca dari Immanuel, kata Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi ya, ini ayat hafalan pada Natal tahun kemarin ya, yang baru saja kita lalui, yaitu Matius 1 ayat yang ke-23, dimulai dari kata Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Renungan firman Tuhan pagi ini Ibu Tati beri judul Tuhan menyertaiku. Nah, anak-anak, di tahun 2020 kita sudah bersama-sama lalui ya, dari awal tahun sampai akhir tahun. Kita di sana banyak mengalami suka, duka ya, baik itu secara pribadi ya, baik itu bersama dengan saudara kalian, orang tua kalian ya. Tapi kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik ya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pagi ini kita akan melihat sebuah kisah di mana Tuhan menyertai suatu bangsa yang besar ya, yang Tuhan kasihi. Selama 40 tahun Tuhan menyertai bangsa ini. Nah, anak-anak, bangsa Israel dipakai oleh bangsa Mesir untuk kerja paksa selama 430 tahun. Pada waktu itu Allah mengutus Harun dan Musa untuk membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Raja Fir'aun tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ketika itu Allah melihat bangsa Israel yang tidak diperbolehkan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Allah mengirimkan 10 tulah, 10 bencana kepada bangsa Mesir. Akhirnya hati Fir'aun menjadi ketakutan, dan Fir'aun menyuruh Musa dan Harun untuk secepatnya membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Di tengah perjalanan, Musa dan Harun memimpin bangsa Israel. Di situ bangsa Israel merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita baca di Keluaran 13 ayat 17 dan 12, siang hari Allah menurunkan tiang awan kepada bangsa Israel untuk melindungi bangsa Israel dari panas, untuk menuntun bangsa Israel berjalan sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepada Harun dan Musa.
pada malam hari supaya bangsa Israel tidak kedinginan, Allah menurunkan tiang api untuk memberikan kehangatan kepada bangsa Israel. Luar biasa Allah bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ketika itu dalam perjalanan hati Fir'aun mulai berubah. Dia mengutus tentara Mesir untuk mengejar bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Allah di pihak bangsa Israel. Allah membawa tiang awan itu bergerak mundur untuk menghalangi tentara Mesir, supaya tentara Mesir tidak bisa melihat bangsa Israel berjalan. Dan ketika itu pertolongan Tuhan nyata. Bangsa Israel bisa tetap melanjutkan perjalanannya menuju tanah perjanjian. Nah, anak-anak, dari kisah perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, banyak sekali peristiwa yang kita lihat. Banyak sekali peristiwa yang bisa kita baca di kitab Keluaran. Karena bangsa Israel adalah bangsa miliknya Allah, bangsa yang dikasihi Allah. Nah, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan om, tante, dalam kehidupan Bu Tati, sepanjang tahun 2020 Allah sudah menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Dan di tahun 2021, kalau Allah, Tuhan yang kita sembah, mengizinkan kita untuk bersama-sama memasuki tahun 2021, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kepandaian kita, itu bukan karena sesuatu yang bisa membuat kita bisa seperti ini, tapi itu kemurahan Tuhan, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Anak-anak, kalau kita lihat situasi di sekitar kita, mungkin pandemi COVID saat ini masih seperti ini, tetapi kita percaya sesuai dengan janji firman Allah bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Itu artinya Allah yang menyertai kita. Mungkin kalian mulai mencemaskan sekolah kalian, mungkin kalian mulai mencemaskan masa depan kalian, karena kalau kita melihat pandemi seperti ini, kehidupan tidak menentu, ya. Mungkin orang tua kalian menjadi korban PHK karena pandemi COVID seperti ini. Tetapi percayalah bahwa Allah pagi ini berjanji kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, artinya Allah yang menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita alami, kalau Allah mengizinkan kita masuk di tahun 2021, itu Allah sudah bertanggung jawab berjalan di depan kita, menuntun kita sebagaimana Allah telah menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Baik suka, baik duka yang akan kita hadapi ke depan, Allah tetap bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Kitab Ibrani 13 ayat yang kelima. Di sana dikatakan bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Itu adalah janji Tuhan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan om, tante, dalam kehidupan kita orang percaya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita khawatirkan saat ini, apapun yang kita takutkan saat ini, percayakan sama Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan mujizat. Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Kita tidak perlu takut apapun yang terjadi di depan kita. Kemarin meskipun tante mengikuti ibadah secara online di rumah, tante mengikuti pengambilan ayat emas itu lewat link ya yang disebarkan sama tante Liz. Di situ tante membuka, sekali membuka di sana tante menerima kitab Keluaran ya. Di sana Tuhan menjanjikan kalau tante tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada tante lewat kebenaran firman Tuhan, maka sekali-kali penyakit itu tidak akan menyentuh
tulah itu tidak akan menyentuh kehidupan tante. Karena Allah yang tante sembah, Tuhan yang tante sembah, itu adalah Allah yang menyembuhkan tante. Puji Tuhan. Pagi ini Allah bukan saja berjanji kepada tante, tetapi juga berjanji kepada kalian, kepada kita saat ini, orang-orang yang percaya bahwa Allah yaitu Allah yang Immanuel. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan, ya. Sekali lagi kita akan percayakan kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 ini, agar Tuhan tetap menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah dalam kehidupan kita, yang senantiasa menuntun kita, menyertai kita, bahkan menolong kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita akan akhiri firman Tuhan pagi ini. Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih untuk segalanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang luar biasa, mujizat-Mu yang luar biasa di tahun 2020. Kini Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau mengizinkan kami, anak-anak sekolah minggu GPDI Maranatha Malang, Tuhan, memasuki tahun 2021. Biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan di atas segala Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tetap menjadi Allah di atas segala Allah dalam kehidupan kami. Masuklah dalam hati kami, pikiran kami, kuasai kehidupan kami, Tuhan. Dalam sekolah kami, masa depan kami, orang tua kami, keluarga kami, Tuhan. Berjalanlah dalam kehidupan kami, sertailah keluarga kami, orang tua kami, Tuhan. Bapak, Ibu, Guru kami juga Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah kami tetap percaya, memegang janji-janji kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel bagi kami. Engkau akan tetap menyertai kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas segalanya yang telah Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru 2021, Tuhan memberkati. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes